Ya, oke, baik. Selamat sore anak-anak. Senang sekali sore ini Ibu Tere bisa berjumpa lagi dengan kalian melalui Zoom. Biasanya kemarin kita sampai 5-6 orang ya, tapi sekarang hanya berdua, tapi tidak apa-apa. Nah, untuk sore ini kita akan membahas tema 1, subtema 3. Nah, kan sudah dari hari hari Kamis yang lalu ya, kalian mengambil bahannya, mungkin sudah mulai mengerjakan. Nah, kita mau lihat dulu sama-sama ya, kita lihat sama-sama nanti bagian mana yang kemarin Adelia tanyakan atau mungkin Asa belum mengerti, nanti bisa tanya ulang di situ ya. Sekarang Ibu mau share screen dulu, mau buka dulu dokumennya ya. Kita lihat sama-sama untuk subtema 3. Nah, anak-anak sudah bisa lihat di layar? Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, seperti biasa, jadi di sini karena 1 minggu, 1 subtema, untuk subtema 3 ini kan ada 6 pembelajaran. Nah, setiap pembelajarannya, dari pembelajaran 1 sampai 6, itu ada 2 bagian, yaitu untuk literasi dan juga numerasi. Nah, untuk pembelajaran 1 yang literasinya, di sini ada bacaan, ya. Sudah dibaca, Asa, yang ini bacaannya? Sudah. Sudah, Adelia juga sudah baca ya? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, coba. Boleh nanti Adelia atau Asa yang jawab ya, kalau masih ingat, atau bisa sambil baca jawabannya kemarin ya. Bisa sambil dibaca jawaban-jawaban yang sudah ditulisnya. Apa saja barang yang akan dibeli Mia di toko? Coba siapa mau jawab? Saya. Oh ya, Adelia jawab. Saya. Oke, jawab ya Adelia dulu ya. Adelia jawabannya apa, Adelia? Adelia jawaban. Ya, margarin. Lalu apa lagi? Coklat meses dan roti tawar. Iya, coklat meses dan roti tawar ya. Asa sama jawabannya atau berbeda, Asa? Sama. Sama ya, oke. Berarti sudah benar ya. Nah, nomor 2, Ibu mau coba Asa dulu ya, nomor 2. Mengapa Ibu berpesan agar Mia bisa cepat pulang sebelum malam tiba? Jawabannya Asa apa? Karena jalanan ke rumah akan menjadi gelap saat malam tiba. Ya, seperti itu jawabannya Asa. Wah, benar sekali ya, akan menjadi gelap karena sudah malam. Kalau Adelia jawabannya sama atau berbeda? Sama juga ya. Ya, jadi supaya jangan kegelapan di jalannya. Nah, oke, jadi sebetulnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mudah sekali kan caranya. Kita harus baca dulu bacaannya, kemudian baru bisa menjawab pertanyaan, ya kan? Ya. Nah, kemudian di sini ada tugas untuk menuliskan kembali cerita tadi tapi lebih singkat ya. Kalau kita lihat di sini kan tadi ada panjang sekali ya. Nah, ada 3 paragraf tapi jumlah kalimatnya ini banyak sekali. Lalu anak-anak diminta untuk menuliskan ya kurang lebih 3 sampai 5 kalimat. Lalu harus menggunakan kalimat sendiri. Nah, tugas ini bisa tidak mengerjakannya, Adelia dengan Asa? Untuk menceritakan kembali. Bisa ya? Jadi intinya di sini kita menyingkat cerita tadi yang panjang supaya menjadi lebih singkat. Nah, lalu kita belajar kata-kata baru. Di sini ada antre ya, kasir, margarin, coklat meses. Ibu yakin kalian sudah bisa ini ya? Nah, ya kalau latihan yang ini melengkapi menggunakan kata-kata yang tadi baru kita pelajari, ya. Nomor 1 nih contohnya. Sambil menggerutu, Bapak itu kembali titik-titik di belakang Mia. Jawabannya yang benar apa nih? Jawabannya yang benar apa? Mengantre. Ya, mengantre. Ya, betul. Kemudian ibu memintanya membeli titik-titik, 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 dan roti tawar. Jawabannya bukan cuma 1 ya, ada 2 ya, 2 jawaban ya. Apa ini? Iya. Membeli apa? Coklat. Ya. Coklat meses. Ya, margarin dan coklat meses. Jadi bisa ya mengerjakannya ya? Bisa. Iya. Kasir itu, tadi tuh kan ada kasir. Apa itu kasir?
Kasir itu apa tadi? Apa itu artinya kasir? Tempat untuk membayar. Ya, tempat untuk Orang yang membayar. bertugas menerima dan membayar uang jika diperlukan. Ya, jadi untuk membayar, untuk terima uang dari kita, ya itu kasir. Ya, baik. Nah, itu untuk kegiatan literasinya ya, Ibu rasa kalian sudah bisa memahami. Kemudian di sini kegiatan numerasi. Nah, biasanya kegiatan numerasi ini yang menjadi ya lumayan bingung ya. Tapi kita lihat sama-sama nih. Untuk subtema 3, kalian belajar tentang luas dan juga keliling ya. Nah, di sini bagian intuisi bilangan ada 2 buah gambar ya, gambar yang di kiri dengan gambar yang di kanan. Yang ini ukurannya panjangnya 6 meter, lebarnya 4 meter. Sedangkan yang ini posisinya 4 meternya di sini, 6 meternya di sini. Nah, yang ditanyakan, perhatikan 2 buah gambar persegi panjang di bawah ini dan pilihlah tanda. Ini ada tanda seperti ini, maksudnya tanda apa ya? Yang seperti huruf C ini, tapi bukan huruf C ya. Ini tanda apa ya? Membacanya apa ini tanda begini? Pernah pasti belajar nih di kelas 2, kelas 3. Tanda apa ini artinya? Hah? Lebih besar. ya, lebih kecil. Kalau kalau yang ini, yang pertama ini artinya apa? Lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Lebih kecil. Ya, betul. Berarti yang ini lebih besar. Jangan terbalik ya. Nah, dengan adanya seperti ini, kalian diminta untuk menentukan apakah luas gambar yang di kiri ini, apakah dia itu lebih kecil daripada yang di kanan, ataukah sama dengan, ataukah lebih besar. Ini sudah coba dikerjakan belum yang ini? Sudah coba dikerjakan belum? Sudah. Oke, kalau gitu mau dengar dulu ya jawabannya Adelia apa ini? Ini lebih kecil sama dengan atau lebih besar? Sama. Sama. Kalau Asa jawabannya apa, Asa? Sama dengan. Sama dengan juga. Kenapa sama? Kenapa jawabannya sama dengan? Panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama, ya. Kalau ini kita balik istilahnya ya, kita putar, pasti juga akan mendapat seperti ini. Maka betul sekali jawabannya ini sama begitu, ya. Nah, kalau misalnya nanti di sini baru kita belajar bagaimana cara untuk menghitung luas dari persegi panjang. Jadi bangun yang seperti ini, bangun datar yang seperti ini yang mempunyai 4 sisi, ya kan ada 4 sisi kan ini, ya kan? Seperti tembok rumah kita atau seperti kertas atau seperti meja. Nah, itu mempunyai 4 sisi. Nah, dari keempat sisi itu ada sepasang sisi yang berhadapan sama panjang, ya. Misalnya yang ini, yang atas ini, dia dengan yang bawah ini ukurannya sama, ya 6 meter, 6 meter. Lalu yang di kiri ini sama dengan yang di kanan ya, 4 meter, 4 meter. Jadi ini disebutnya bangun persegi panjang. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih, ya. Kalau di rumahnya Adelia atau mungkin di rumahnya Asa juga mungkin ada lantai yang dipasang keramik ya. Nah, di sini kita lihat contohnya ada gambar seperti ini. Berapa banyak petak keramik pada sisi mendatar? Mendatar itu berarti dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah kalau mendatar? Coba. Dari kiri ke kanan. Ya, pintar, Asa. Dari kiri ke kanan ya kalau mendatar. Nah, ada berapa kotak ini dari kiri ke kanan ini? Ada berapa kotak? 4. Ya, sekarang berapa banyak petak keramik pada sisi yang tegaknya? Yang tegak itu berarti dari mana ke mana? 3 ya, dari atas ke bawah. Ya, betul sekali. Jadi, yang tadi yang mendatarnya 4 petak atau 4 kotak, sedangkan yang tegaknya dari atas ke bawah itu ada 3. Nah, pertanyaannya ini, berapa banyak petak keramik keseluruhan? Semuanya ini ada berapa jumlahnya? Berapa? 12. Ada 12. Asa menghitung 12-nya bagaimana caranya, Asa? Asa 3 kali 4. 3 kali 4. Dari mana 3 kali 4, Asa? 3-nya yang mana, 4-nya yang mana?
Tiganya yang mana, empatnya yang mana? 3 mendatar. 3 yang mendatar. Coba lihat lagi yang mendatarnya ada berapa? 3 yang tegak. Nah, 3 yang Yang tegak. 3 yang tegak. Lalu 4 yang mendatar. 4 yang mendatar ya. Oke, jadi habis itu berarti dikalikan asa tadi ya. 3 kali 4, begitu caranya sehingga dapat 12 ya. Oke, terima kasih. Kalau Adelia berapa banyak keseluruhan keramiknya nih? 12. 12 juga. 12 ya Adelia ya. Cara menghitung 12-nya bagaimana Adelia? 4 kali 3. 4 kali 3. 4-nya dapat dari mana? 4-nya dapat dari mana Adelia? Yang mendatar. Yang mendatar. Lalu 3-nya ya ke bawah. Bisa tidak ya kalau misalnya Ibu menghitung satu persatu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Bisa tidak kalau seperti itu? Kalau tadi kan Asa dengan Adelia kan dikalikan. Tapi Ibu tidak mengalihkan. Ibu hanya hitung satu persatu. Bisa tidak? Boleh tidak? Bisa. Bisa. Boleh tidak? Boleh kan? Sama kan jawabannya 12 ya, tapi ada tapinya. Menurut kalian, ketika tadi Ibu menghitung satu persatu, kemudian nanti tadi kalian mengalihkan, itu lebih cepat menghitungnya itu yang mana? Apakah dihitung satu persatu ataukah dikalikan? Lebih cepetan yang mana? Misalnya, ayo sekarang Ibu hitung nih satu-satu, 1, 2, 3, sampai 12. Lalu Adelia tadi 4 kali 3, lalu Asad 3 kali 4. Lebih cepat mana mendapatkan hasilnya? Apa lebih cepat Ibu yang menghitung satu persatu atau lebih cepat kalau dikalikan? Gimana? Ini kalau 12 nih ya. Kalau misalnya nih, yang mendatarnya, Asa keluar ya? Oh, Asa keluar ya, tinggal Adelia ya. Nanti mungkin Asa kepencet tadi. Nah, ini masuk lagi Asa. Sempat keluar tadi. Kalau misalnya Adelia dulu ya, sambil tunggu Asa gabung ya. Kalau misalnya Adelia nih, mendatarnya itu ada 10 Adelia, mendatarnya. Terus yang tegaknya itu ada 8. Itu berapa tuh jumlah semuanya? Berapa? Yang mendatarnya ada 10, yang mendatar, lalu yang ininya ada 8. Jadi berapa jumlahnya? Berapa? 10. Hah? Halo Asa, sudah gabung kembali Asa? Iya. Iya? Ya, kok tidak ada gambarnya Asa? Oh iya, oke, sudah ada ya. Tadi sempat keluar nih Asa. Nih Asa, Ibu tanya tadi kan, kalau Ibu kan tadi ngitungnya satu persatu ya, 1, 2, 3, pokoknya sampai 12 ini. Nah, terus kalau misalnya sekarang nih Asa, yang mendatarnya ada 10 ya, lalu ke bawahnya atau yang tegaknya itu ada 8. Itu jumlahnya semua berapa kotak ya? 18. 18 masa? 80. 80. 80 ya kan? Bayangkan kalau Ibu menghitung 80 itu satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris lagi 11, 12, 13, sampai 20, sampai 80. Lama sekali waktunya. Tapi tadi Adelia dan Asa kan cepat ya menemukan jawabannya, yaitu 80. Caranya tinggal diapakan tadi? Dikali ya, yang mendatarnya tadi 10, yang tegaknya 8. Jadinya 10 kali 8. Jawabannya 80. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk mengerjakannya. Jangan dihitung satu per satu begitu. Sebentar ya. Ya, berikutnya di sini kita lihat ya, ini cara untuk menghitung. Nah,
Karena tadi itu kita belajar tentang persegi panjang, akhirnya kita menemukan rumus ya. Rumus untuk menghitung luas dari persegi panjang. Yaitu apa rumusnya? Ini. Panjang kali lebar. Ya, dalam matematika panjang itu biasa kita singkat dengan huruf P ya. Sedangkan lebar kita singkat dengan huruf L. Nah, kemudian sini ada contoh nih ya. Ada contoh gambar ini 20 cm panjangnya, kemudian lebarnya 10 cm. Kita gunakan rumusnya, maka didapat jawaban 200 cm persegi. Nah, di sini ada keterangan membacanya kan? Dibaca 200 meter persegi. Jadi yang persegi di atas ini, yang angka 2 kecil ini, Asa dengan Adelia bisa lihat? Bisa lihat yang angka 2 kecil di atas, jadi membacanya bukan 200 cm2, begitu ya, tapi 200 cm persegi. Nah, contoh yang kedua ini ada, tapi berupa soal cerita. Jadi tidak pakai gambar ini. Dion mempunyai selembar kertas berukuran panjang 25 cm. Jika luas kertas itu 500 cm persegi, berapa lebar kertas tersebut? Nah, kalau tadi yang contoh pertama kan ditanyakan luasnya. Kalau yang ini ditanyakan lebarnya. Jadi panjang, maksud Ibu lebar kertas itu berapa? Cara untuk menghitung lebar, itu caranya kita masukkan dulu luasnya seperti ini, sudah diketahui. 500 cm persegi sama dengan panjangnya sudah diketahui kan, 25 cm. Lalu lebarnya yang belum diketahui. 500 itu sama dengan 25 dikali berapa? Begitu. Nah, untuk cari tahunya, maka tinggal 500 per 25. Per itu artinya diapakan? Dibagi atau ditambah atau dikali kalau per? Diapakan? Dibagi kan. Nah, anak-anak boleh loh pakai kalkulator. Di rumah ada kalkulator? Ada kalkulator? Tidak ada? Ada. Di mana? Di sini. Di HP ya. Di HP itu ada kalkulator kan? Nah, boleh silahkan pakai kalkulator ya. Karena ini kalkulator itu untuk mempermudah kalian ya, alat bantu untuk menghitung. Tapi jangan sampai nanti Adelia hitung 1 tambah 1 nanti pakai kalkulator juga ya. Tapi kalau bilangannya besar seperti ini silahkan pakai kalkulator untuk mempermudah ya. 500 tinggal tender saja di itu kalkulator, 500 dibagi 25. Nanti jawabannya dapat berapa? 20. Jadi lebar kertas Dion adalah 20 cm. Begitu. Udah bisa dimengerti sampai sini? Bisa ya? Sudah. Ya bagus. Asa sudah mengerti. Adelia sudah mengerti juga. Lalu ini tugasnya, latihannya nih. Pak Ardi adalah seorang tukang cat. Pada suatu hari, ayahku, nah ayahnya Asa, ayahnya Delia ya, meminta Pak Ardi untuk mengecat dinding kamar. Jika luas permukaan salah satu bagian dinding kamarnya, oh ini 12 meter persegi ya, dengan ukuran tinggi adalah 4 meter, maka berapakah ukuran lebar kamar yang harus dicatnya? Begitu. Ini caranya sama seperti contoh yang kedua. Karena yang ditanyakan adalah lebarnya ini. Ya, ditanyakan lebarnya. Jawabannya Delia berapa? Sudah dikerjakan belum? Jawabannya berapa? Sudah. Jawabannya berapa? Hah? 3 meter. 3 meter. Kalau jawabannya Asa? 3 meter. 3 meter juga. Wah, keren. Dituliskan caranya ya, cara untuk mendapatkan jawabannya. Jangan hanya tulis di sini 3 meter begitu saja. Harus dituliskan caranya. Ya, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Seperti contoh yang kedua dituliskan ya. Seperti itu. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu untuk pembelajaran 1? Sudah bisa? Sudah bisa, sudah jelas untuk pembelajaran 1. Kita lihat ke pembelajaran kedua ya. Pembelajaran kedua sama di sini dimulai dengan literasi dulu. Literasinya di sini ada pertanyaan, ada apa namanya? Ada bacaan, kemudian ada jawab pertanyaan juga ya. Ada bacaan dulu, lalu ada pertanyaan. Bacaannya tentang menjaga kebersihan lingkungan.
Ada berapa paragraf ini bacaannya ini? Ada berapa paragraf? 3. Bagus, bagus ya. Asa juga ya, ada 3, betul. Nah, di sini cerita tentang Lia, ayah, ibu, dan kakak ya. Ini pasti kalian sudah bisa ya menjawab ini? Yang ininya? Sudah ya. Nah, tapi Ibu mau langsung di sini nih ya. Tentang penggunaan tanda kutip pada kalimat langsung. Ya. Nah, di sini ada contoh. Kalau kalian lihat di bagian atasnya itu ada tanda kutip ya. Kalau Asa pakai laptop itu nanti dilihat di keyboard itu ada untuk tanda kutip yang ada 2 di atas ini. Bisa lihat ya anak-anak ya, itu namanya tanda kutip. Nah, tanda kutip ini digunakan dalam penulisan kalimat langsung. Maksudnya kalimat langsung itu yang bagaimana? Nah, coba kalian perhatikan ini contohnya. Ya, nih. Saluran air atau selokan harus sering dibersihkan agar tidak mampat tertimbun sampah. Kata ibu. Di sini ada keterangan kata ibu ya. Jadi ibu di sini langsung berbicara. Mungkin ibu langsung berbicara kepada Lia dan juga kakaknya. Begitu. Ya. Nah, penulisan kalimat di atas disebut kalimat langsung. Jadi langsung disampaikan oleh yang berbicara itu kepada orang lain. Diawali dan diakhiri dengan tanda kutip seperti ini. Lalu ada soal latihan, ada 5 nomor. Cara untuk mengerjakan ini, kalian tinggal letakkan saja tanda kutipnya. Tadi di sini kan keterangannya di awal dan di akhir kalimat. Berarti di mana ini? Nomor 1 di mana? Di mana tanda kutipnya? Di depan. Di depan, di sini. Di bagian atas ini ya. Jadi nanti Asa dengan Adelia tinggal pakai pena atau pensil juga boleh. Tidak usah tulis ulang kalimatnya ini, tinggal menambahkan tanda kutip saja. Pertama misalnya nomor 1 di sini ya. Di sini diletakkan, kemudian yang berikutnya di mana? Apakah setelah tanda tanya ataukah setelah titik? Coba. Yang mana? Di sampah. Di sampah di atas sini. sampah. Di atas sampah. Bu-nya tidak ini Iya. Asa. Bu-nya tidak. Coba di mana? Adelia di mana? Meletakkan tanda kutipnya punya Adelia di mana? Di depan. Ya di depan di sini. Lalu yang Di atas, belakang Bu. di mana lagi? Di mana lagi setelah ini? Setelah di depan di mana lagi? Di atas, Bu. Di atas Bu di sini. Sebelum tanda tanya atau sesudah tanda tanya? Sesudah tanda tanya atau sebelum tanda tanya, Sa? Sebelum tanda tanya. Oh, menurut Sebelum Adelia. tanda tanya. Sebelum tanda tanya. Yang tepat itu setelah tanda tanya. Jadi tanda tanyanya dia ada di dalam di dalam kalimat langsungnya. Gitu. Jadi di belakang tanda tanya ya. Di belakang tanda tanya. Kalau yang nomor 2 berarti di depan di sini dengan di mana? Di mana lagi? Di belakangnya di mana? Apa di belakang Lia, tanda titik, atau di belakang tanda seru? Di mana? Belakang tanda seru. Ya, di belakang tanda seru di sini ya. Jadi tanda serunya itu ada di bagian dalam begitu. Ya, tanda kutipnya seperti itu. Oke, sudah lebih mengerti? Nah, Sudah. Ya, kalau nomor 5 coba nomor 5 di mana? Tanda kutipnya di mana nomor 5? Nomor 5 di mana tanda kutipnya? Di depan. Di depan dengan di mana lagi? Bagian belakangnya yang mana? Di belakang tanda titik di sini atau di tanda titik yang ini? Yang menambahkan di bagian Kesulitan. mana? Bagus ya, tapi jangan lupa titiknya juga ikut ya. Jadi titik dulu, Nah setelah titik baru tanda kutip. Oke, seperti itu untuk kalimat langsung. Dah ya. Capek belajarnya? Atau belum capek? Belum ya. Pasti kalian juga penasaran ya. Kalau misalnya kita di sekolah,
Itu satu hari kita belajarnya cuman 2 bagian itu, 2 bagian literasi dan numerasi. Tapi karena sekarang kan kita Zoom-nya kan tidak setiap hari ya. Nanti kita coba Zoom-nya mungkin kita bisa 2 hari sekali kita Zoom. Jadinya kalian tidak terlalu capek ya belajarnya sampai 6 pembelajaran gitu ya. Nanti kita coba. Ibu siap kalau misalnya 2 hari sekali ya begitu. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk kegiatan numerasinya, pembelajaran kedua di sini tentang keliling ya. Nah, coba kita lihat sama-sama sini. Andika berjalan mengelilingi sebidang tanah yang berbentuk seperti pada gambar di samping. Ini bentuknya menyerupai bangun datar apa ya? Yang begini, apa tadi namanya? Bangun datar apa? Persegi panjang, persegi atau segitiga? Ya? Persegi panjang. Persegi panjang. Ya, persegi panjang ya. Jadi berbentuk persegi panjang sebanyak 1 kali. Dengan menggunakan ukuran panjang dan lebar yang telah ditentukan, berapa meter keliling tanah tersebut. Nah, jadi umpamakan ini Asa nih dengan Adelia dapat tugas ya kalau PJOK. Ayo anak-anak sekarang lari dulu keliling lapangan gitu. Nah, pas lari keliling lapangan berarti misalnya startnya dari sini, ini yang ada tanda panah di layar sini ya. Kalian lari ke sini, kemudian ke sini lagi dan harus kembali ke titik awal ke sini. Maka itu disebut 1 keliling gitu kan. Nah, jadi untuk bisa tahu berapa meter kelilingnya, caranya bagaimana? Tadi kalau mulainya dari sini. Kalau mulainya dari sini, lari ke sini berapa meter nih? Berapa meter yang ini? Yang ini? Yang bagian atas 4 meter. Udah lari 4 meter ke sini lagi jaraknya berapa meter ini? Yang ini? 6 meter. 6 meter. 4 meter tambah 6 meter. Berapa meter tuh? 4 meter dengan 6 meter. Berapa meter? Berapa meter ayo? 4 meter ditambah 6 meter. Berapa meter? Berapa Delia? 10 meter. Berapa? 10. Ya, 10 meter. Nah, 10 meter. Nah, dari 10 meter ini terus ke sini lagi. Lihat, yang ini kan tidak ada ukurannya. Tapi kalau dilihat-lihat ini kan dia sama kan dengan ini. Berarti berapa meter yang ini di bawah ini? 4 4 juga. Tadi udah dapat 10. 10 tambah 4 berapa? 14. Oke, kemudian dari 14 itu ke sini lagi. Ini berapa meter yang ini? Berapa meter? 6 meter. 6 meter. Tadi 14 meter ya. 14 meter ditambah 6 meter jadi berapa tuh? 20. Pintar semua, hebat ya. Jadi jawabannya kelilingnya berapa meter? 20 meter. 20 meter. Nah, seperti itu. Tinggal kalian tuliskan aja caranya seperti sini di kotak ini gitu ya untuk mendapatkan jawabannya. Mudah kan? Mudah ya? Oke, sekarang kita lihat nih contohnya. Berapa ukuran panjang lapangan yang ini ya, gambar yang ini. Berapa ukuran panjangnya ini? 20 atau 30 ya? 20 meter. Berapa Asa? 20. 20 atau 30? meter. 20 Panjang meter. loh. Panjang loh yang Ibu tanyakan, panjang loh. 30 meter. 30 ya, jawabannya yang benar 30 panjangnya. Kenapa Bu kok bukan 20? Jadi yang namanya panjang itu tidak selalu yang dia dari kiri ke kanan seperti ini. Ya. Yang namanya panjang itu adalah sisi yang lebih panjang daripada yang lain. Nah, di sini ternyata dari atas ke bawah ini 30 meter, ya. Yang ini yang dari kiri ke kanan 20 meter. Maka yang menjadi panjangnya bukan 20 meternya, tapi 30 meter. Maka di sini jawabannya, berapa ukuran panjang lapangan tersebut? Jawabannya 30 meter gitu, ya. Nah, kalau jawabannya salah, diperbaiki ya di LKS-nya. Terus berapa ukuran lebarnya? Jadi lebarnya berapa meter?
Lebarnya 20 meter. 20 meter. Nah, lalu kelilingnya. Caranya sama seperti tadi keliling. Bagaimana tadi caranya? 30 tambah 40. 30 tambah 40. 20. Bagaimana Adelia? 30 tambah 20. Terus? Udah, 30 tambah 20 saja. 20 kali 2 tambah 30 kali 2. Oh, begitu. Oke, Asa mendapatkan 20 kali 2. Kenapa 20 kali 2 ya, Asa? Dari mana itu duanya itu? Isinya sama panjang. Oh, sama panjang. Coba lihat di sini. Tadi ya, yang di sini di bawah dengan di atas ini kan sama nih 20. Karena 20-nya ada 2, maka Asa bilang 20 kali 2. 30-nya juga ada 2 karena sama panjang ini. Makanya 30 kali 2. Begitu ya, Asa ya? Nah, Adelia juga bisa seperti itu ya. Atau coba kalian lihat di bagian bawah di sini nih yang ada Ibu kasih kotak ini. Keliling sama dengan panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar, ya kan? Nah, karena panjangnya ada 2 sama panjang, maka tulisnya 2 kali panjang atau disingkat 2 kali P. Lalu lebarnya ada 2, maka ditulisnya 2 kali lebar. Lebarnya disingkat L, jadi 2 kali L. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ada soal latihan. Jadi cara mengerjakannya tinggal menggunakan rumus mencari keliling ini. Mau kalian langsung tuliskan keliling sama dengan 2 kali P tambah 2 kali L juga boleh. Tinggal nanti ganti P-nya itu berapa. P-nya panjang, ingat di sini ya 40 di sini kan. Lalu lebarnya berapa ini? Lebarnya 30. Begitu ya. Nah, kemudian yang ini soal cerita. Rambu mempunyai selembar kertas yang berukuran panjang 30 cm. Jika keliling kertas tersebut 100 cm, berapa cm ukuran lebar kertas tersebut? Nah, ini ya yang menarik ini. Pokoknya soal-soal ini selalu ada tantangannya, ya. Jadi tidak semuanya ditanyakan kelilingnya atau tadi tidak semua tanyakan luasnya. Bisa ditanyakan salah satu sisinya, begitu. Nah, untuk nomor 2 ini bisa mengerjakannya? Adelia? Nomor 2 bisa? Jawabannya berapa, Adelia? 260 cm. 260 cm lebar kertasnya. Iya. Kalau Asa berapa? 20 cm. Asa berapa? 20 cm. Asa lebarnya 20. Kalau Adelia? Adelia berapa tadi jawabannya? 260. Ya, jadi begini. Caranya ini karena apa? Ibu sebentar ya. Caranya begini ya, Adelia. Jawabannya Asa sudah betul. Jadi yang diketahui ini kan nomor 2 itu kelilingnya ya, Adelia ya. Kelilingnya itu berarti kan keliling ke sini. Kita pakai gambar ini Mas Ibu. Kelilingnya semua ini adalah 100. Nah, kalau misalnya panjangnya 30 ya. Panjangnya 30 berarti di sini juga 30. Nah, yang ini yang kiri dengan kanannya itu berapa? Misalnya begitu. Ya. Nah, 30 dengan 30 jumlahnya berapa? 30 tambah 30 berapa jumlahnya? Berapa Asa? 60. Berapa? 60. Nah, berarti 100-nya dikurangi 60. Berapa 100 kurangi 60? 40. 40 kan? Tapi 40-nya itu untuk 2 sisi. Karena yang dicari adalah 2 sisi ya, Adelia ya. Nah, maka 40-nya itu dibagi 2. Jadinya berapa? 20 kan? Nah, berarti jawabannya lebar kertas itu adalah
20. Kalau anak-anak bingung mengerjakannya ini, kalian boleh membuat bantuan. Bantuan caranya, kalian coba buat gambar kotak seperti ini, kotak sembarang saja, ukurannya berapa, supaya nanti bisa tadi, oh kalau ini 30, ini 30, nah sisanya itu berapa ya, supaya dia jumlahnya kelilingnya menjadi 100. Itu maksudnya bantuan. Ya. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dari 4 bagian pembelajaran itu? Kita sudah belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, literasi dan numerasinya. Tadi ada numerasinya tentang luas dan keliling ya. Kalau literasinya tadi ada pertanyaan bacaan, lalu ada kalimat langsung, ada melengkapi kalimat dengan kosakata. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Adelia dengan Asa? Sudah cukup jelas? Sudah? Oke, nah ini kan sudah mau 1 jam nih ya. Nah, jadi mungkin untuk pembelajaran 3 sampai pembelajaran 6, Ibu mau langsung saja tanya bagian mana yang masih mau dibahas, yang masih mau dibicarakan begitu ya. Mungkin pembelajaran 3 bagian mana yang belum dimengerti Adelia dengan Asa, atau pembelajaran 4 boleh, pembelajaran 5 atau pembelajaran 6, mana yang mau dibahas? Silahkan. Dilihat-lihat. Oh, siapa duluan nih yang mau tanya? Siapa duluan? Adelia? Saya. Oh, Asa. Boleh. Asa mau tanya yang mana, Asa? Kegiatan numerasi tentang keliling bangunan gabungan. Oh, keliling bangun gabungan itu di pembelajaran berapa tuh, Asa? Yang ini. Ini apa? Ini luas. Ini, yang ini? Iya. Oh, yang ini. Oke ya. Adelia kita lihat sama-sama ya. Nanti kalau Adelia mau tanya, tanya yang lain ya. Nah, oke. Jadi untuk bagian ini, kalau tadi itu kan kita membahasnya masing-masing ya. Luas sendiri, lalu keliling sendiri. Nah, ini nanti digabung luas dan keliling. Nah, bukan hanya luas dan kelilingnya saja yang digabung, tapi bangun datarnya juga digabung ya. Bangun datarnya di sini kalau dilihat gambar ini ya, ini ada gabungan antara persegi panjang dengan apa ini? Dengan bangun datar apa ini? Apa? Segitiga. Ya, jadi namanya luas daerah bangun gabungan atau bangun gabungan. Bisa saja dia persegi dengan persegi panjang atau persegi panjang dengan segitiga, begitu ada gabungannya. Nah, gambar ini ada keterangan nih ya, merupakan gabungan dari bangun persegi panjang dan segitiga siku-siku. Nah, luas daerah bangun gabungannya didapat dengan menjumlahkan luas dari persegi panjang dan luas segitiga. Tadi kita sudah belajar mencari luas persegi panjang, yaitu dengan rumus P kali L. Apa itu P-nya? Panjang kali lebar. Bagus, panjang kali lebar. Jadi panjangnya di sini kan 20 cm, ya kan? Lalu lebarnya 12 cm. Tinggal dikalikan, ya. Dikalikan, lalu jawabannya 240 cm persegi. Sekarang kita menghitung luas segitiganya. Nah, untuk menghitung luas segitiga, itu kan tadi ada juga di bagian pembelajaran sebelumnya. Caranya kita di sini ada menggunakan rumus A kali B dibagi 2. A kali B itu yang mana? A-nya ini. A itu bagian alasnya sini, ya. 16, lalu bukan dikali 20 ya. B-nya itu dalam segitiga itu bukan yang 20. B-nya itu di dalam segitiga itu yang ada di sini, ini tingginya. Kalian bisa lihat garis lurus ini. Garis lurus ini, bisa lihat. Ini tinggi segitiga. Tinggi segitiga itu kan di sini tidak ada ukurannya. Dia sama dengan ini. Sama dengan lebar persegi panjang. Jadi 12. Maka di sini 16 dikali 12. Begitu. Ya. Nah,
lalu dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Ada di penjelasan sebelumnya. Karena kalau kita lihat segitiga ini dia setengahnya dari persegi panjang. Maka dia harus dibagi 2 untuk menghitung luasnya. Nah, di sini juga kalian boleh menggunakan kalkulator untuk membantumu. Nah, caranya 16 dulu dikali 12. Didapat jawabannya, kemudian nanti dibagi 2. Nah, jadi didapat di sini jawabannya adalah 96 cm persegi. Kalau sudah dapat luas segitiganya, berikutnya karena ini luas bangun gabungan, ya tinggal digabungkan saja. Ya kan? Nah, tinggal digabungkan 240 cm persegi ditambah 96 cm persegi. Jadi jawabannya 336 cm persegi. Begitu, itu untuk luasnya ya. Sekarang lihat kelilingnya. Nah, keliling ini yang lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena keliling itu sebenarnya merupakan jumlah keseluruhan sisi pada bangun gabungan. Jadi, kita harus tahu dulu berapa ini sisinya yang belum diketahui ada tidak? Ini, pertama ini 20 ya. 20 tambah 16, sudah kan? Tambah 20 lagi, ke sini yang miring ini. Lalu tambah 20 lagi, tambah 12. Wah, sudah ada nih semua sisinya. Tinggal dijumlahkan semuanya. Jadi dapatnya berapa ini? 88 cm. Begitu ya Asa untuk kelilingnya ya. Tinggal dijumlahkan aja semua sisinya. Nah, lalu bagaimana yang ini? Kemungkinannya pas fotokopi itu kemarin Ibu lihat yang Adelia ya. Bagian bawahnya tidak ada keterangan 10 meter ya. Bagian bawah ini. Nah, kalau misalnya tidak ada, nah coba kalian bisa tambahkan. Barangkali pas fotokopi itu terpotong ya. Nah, caranya pertama kita tentukan luas nih. Nah, untuk luasnya kita lihat dulu ini gabungan antara bangun apa dan apa ini? Segitiga. Segitiga dengan apa? Segitiga dengan persegi panjang. ya. Jangan bingung dengan ini yang ada di dalamnya ini. Ke sini jangan lihat ininya ya. Lihat yang bagian luarnya saja. Ini ke sini. Bagian luarnya ini ya, ini bagian atas ada segitiga. Bagian bawahnya ada persegi panjang. Lihat itu saja. Jangan bingung lihat ini yang di dalamnya ya. Nah, karena ini kan denah bangunan. Ya kalau seperti di rumah kita kan, mungkin ini ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga begitu ya. Jadi dia ada tembok belok-belok begini. Jangan lihat itunya, lihat luarnya. Nah, kalau kita sudah tahu ini segitiga dengan persegi panjang, berikutnya kita cari dulu misalnya luasnya. Nah, untuk luas segitiga, seperti yang dibahas tadi, luas segitiga itu kan A kali B dibagi 2. A-nya itu 6 meter. B-nya 8 meter. 6 kali 8 dibagi 2. Hitung jawabannya berapa, gitu kan? Sudah mengerti yang segitiganya? Terus yang persegi panjangnya. Hati-hati persegi panjangnya. Kenapa? Ini bagian CD-nya ini dari sisi yang CD ini belum diketahui. Berapa panjangnya coba ini? Menurut Asa berapa meter ini? Dari C ke D. 6 meter. Ya, bagus. 6 meter. Karena dia sama dengan alas segitiganya. 6 meter kan? Kalau di sini 6, lalu dari D ke E ini 10. Jadi berapa panjangnya semua? 6 tambah 10. 16. Nah, berarti panjang dari persegi panjang ini adalah 16 meter. Lalu sekarang lebarnya. Lebar persegi panjangnya berapa, Delia? Ini, yang C ke B. Dia sama dengan E ke F. Berapa meter? 10 meter kan? Oke. Berarti sekarang tinggal kita hitung luas persegi panjangnya. Panjangnya 16, lebarnya 10. 16 kali 10 berapa? Tinggal tadi dijumlahkan luas segitiga dengan luas
persegi panjang. Itu menjadi luas bangun gabungan ini. Itu untuk luasnya. Mengerti ya? Berikutnya kelilingnya. Nah, keliling kan tadi kita sudah tahu nih dari B ke C-nya 10 meter. Dari C ke D-nya 6 meter. Ya, ini 10 meter, ini 10. Nah, ini dari F ke G berapa meter F ke G? F ke G berapa meter? 10 meter. 10 meter. Ya, ini juga 10 meter, ini 8. Tinggal dijumlahkan semuanya. Begitu. Itu menjadi keliling bangun gabungan. Seperti itu caranya. Gampang kan? Gampang ya? Halo Ibu Yuli. Halo. Kita lagi Zoom nih, Bu Yuli. Oke. Adelia sudah mengerti juga yang ini? Sudah. Sudah. Asa juga sudah ya? Nah, Asa tadi udah tanya nih. Sekarang Adelia mau tanya yang mana? Yang mana yang belum mengerti? Yang mana? Oh, yang ini. Tentang apa nih? Tentang apa nih? Tentukan keliling lapangan. Yang mana? Kegiatan berapa itu ya, Bu? Pembelajaran 2. Pembelajaran 2. Pembelajaran 2, kegiatan numerasi. Yang mana? Yang bawahnya. Yang soal nomor 2. Yang rambu. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Oh, yang rambu ini. Ya. Yang rambu ini. Oh, iya. Oh, ini kan tadi sudah Ibu jelaskan, sayang. Nah, coba ini ya, kita lihat lagi ya. Nah, rambu di sini mempunyai selembar kertas berukuran panjang 30 cm. Jika keliling kertas tersebut 100 cm, berapa cm ukuran lebar kertas tersebut? Nah, jadi di sini caranya Adelia coba nanti buat dulu kotak ya, kotak persegi panjang maksud Ibu. Kemudian yang panjangnya Adelia tuliskan di situ 30 cm. Yang panjangnya. Sebentar ya, Ibu bantu ya. Sebentar. Ibu coba. Sebentar. Karena ini apa ya? Agak susah di Ibu di sini karena tidak bisa minimize. Sebentar. Nah, sebentar ya Bu, coba ya. Saya seperti ini ya. Duh. Ya, ya kurang lebih begini ya. Jadi ya, misalnya seperti ini ya. Sebentar. Adelia coba buat di kertas atau di bukunya, buat kotak. Ya, kurang lebih beginilah ya. Lalu di situ misalnya yang diketahui rambut tadi panjangnya berapa tadi? 30 ya? Ini 30 ya. Nah, ini 30. Lalu di sini juga 30. Ya, 30.
Nah, sehingga nanti lebarnya ini berapa begitu. Supaya dia kalau dijumlahkan, jumlahnya menjadi 100. Begitu maksudnya Delia, ya. Jadi caranya, nah, caranya yang tadi itu 100, yang diketahuinya ya, itu 100 dikurangi. Nah, ini jumlah ini dulu. Jumlah ini berapa? 30 dengan 30 berapa? 60. 60. Kan berarti 100 dikurangi 60. Nah, berapa 100 kurangi 60? 40, ya kan? Nah, 40. Tapi 40 ini harus untuk dua sisi ini. Yang ini, yang di kiri ini, misalnya Ibu tulis di sini, ya, ini pakai tanda begini ya, ini 2. Ini harus jumlahnya 40. Jadi berapa kira-kira ini 2 ini? Nah, jadi caranya tinggal 40 dibagi berapa? 2. Dibagi 2, begitu saja. Ya, 40 bagi 2. Berapa 40 bagi 2? 20. Nah, 40 bagi 2 ya, jawabannya adalah 20. Begitu. Jadi seperti ini caranya, Adelia ya. Jadi jawabannya lebar kertas rambu adalah 20. Karena kalau dijumlahkan 30, 30, ini 20, 20 itu jumlahnya adalah 100. Gitu, ya. Nah, oke, sudah dimengerti? Sekarang yang mana lagi? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit nih. 10 menit lagi. Siapa yang mau tanya lagi? Membuat poster. Oh, membuat poster bagian terakhir Asa ya. Asa belum buat posternya? Belum? Sudah. Oh, sudah. Boleh Ibu lihat dong posternya Asa, bisa ditunjukkan? Bisa ditunjukkan Asa posternya? Mana posternya Asa? Ibu belum lihat. Geser lagi, geser lagi. Wah, bagus gambar apa di situ ya? Ya, ada yang sedang apa tuh kira-kira? Itu ya pohon ya. Coba Asa jelaskan itu gambarnya, gambar apa Asa? Bagus sekali gambarnya. Tong sampah. Oh, membuang sampah. Ya, bagus, tapi tempat sampahnya ada matanya gitu ya. Keren sekali Asa. Siapa yang buat gambarnya Asa? Saya. Wah, berarti Asa jago menggambar nih, ya. Nanti kalau ada lomba-lomba yang menggambar begitu, itu Asa bisa ikut ya. Supaya ada pengalaman begitu bagus sekali Asa buat gambar. Adelia sudah buat posternya belum? Sudah. Sudah juga ya. Oke, bisa ditunjukkan Adelia? Ibu mau lihat nih, Asa juga mau lihat posternya. Belum dikasih warna. Oh, belum dikasih warna. Belum dikasih warna. Ada pensil warna atau spidol di rumah? Ada? Nanti diwarnai ya supaya lebih bagus. Ya, jadi untuk poster ini Asa dan Adelia, poster itu dia isinya gambar tapi juga ada ajakan atau ada tulisan. Nah, tulisannya ini yang diminta adalah berupa ajakan untuk memelihara kebersihan lingkungan gitu ya. Misalnya, ayo kita buang sampah pada tempatnya begitu. Atau jagalah kebersihan gitu ya. Atau bisa juga kebersihan pangkal kesehatan, begitu boleh. Jadi intinya adalah ajakan untuk memelihara kebersihan lingkungan dan kita usahakan diberi warna ya supaya menarik begitu. Nah, seperti itu. Kita waktunya tinggal 5 menit nih anak-anak ya, tanpa terasa sudah 1 jam lebih kita belajar. Ibu senang sekali sore hari ini, walaupun kalian hanya berdua, Adelia dan Asa, tapi semangat belajar kalian berdua ini pasti juga teman-teman yang lain juga bersemangat ya, hanya memang tidak semua bisa ikut belajar lewat Zoom ya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau tidak bisa tidak bisa semuanya ikut lewat Zoom karena masih ada bahan LKS yang Ibu sediakan untuk teman-teman kalian ya.
Ya. Ya, jadi sekali lagi Ibu berterima kasih atas kehadiran kalian sore hari ini. Sampaikan juga salam dan terima kasih untuk orang tua kalian ya. Mama dan Bapak Asa, Mama dan Bapak Adelia ya yang sudah mendukung, sudah kasih pinjam HP, kasih pinjam laptop supaya kita belajar lewat Zoom ya. Kalian senang belajar lewat Zoom? Senang ya. Karena kalau lewat Zoom begini kan kita bisa langsung tanya begitu. Kita bisa bisa ada penjelasan dibandingkan kalau hanya kerja LKS ya kan. Nah, nanti kita coba usahakan mungkin 2 hari lagi, semoga teman-teman lain bisa ikut Zoom juga, ya. Dan kalian yang sudah hadir, ya sudah sangat bagus ya. Tetap semangat ya belajarnya. Nanti sambil kita berdoa terus supaya kita tetap sehat. Ibu juga sudah sehat ya. Bagaimana? Hari Sabtu lagi. Oh, hari Sabtu lagi. Oh, hari Sabtu masih lama ya. Ini sekarang hari apa nih? Sekarang hari Selasa. Hari Selasa. Mungkin nanti kita coba hari Kamis begitu ya kan? Sebelum hari Sabtu ya. Nah, nanti hari Sabtu juga boleh. Maksudnya supaya nanti teman-teman lain juga bisa bergabung. Karena nanti kan hari Kamis nanti kita ambil bahan belajar yang baru subtema 4 ya di sekolah. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Sekarang kita foto dulu ya. Cuman ini gambarnya Asa ini kurang jelas. Kalau ada Bapak atau Mama bisa bantu dulu, lihat dulu ini apanya Asa kurang jelas ini. Gambarnya Asa. Bisa dibantu dulu. Bisa Asa kasih tahu Mama atau Bapak. Dilihat itu backgroundnya dimatikan aja supaya jelas. Yang background videonya mungkin bisa dimatikan supaya jelas. Punya Asa. Ada mamanya Asa atau Bapak? Soalnya tampilan kameranya Asa ini dengan backgroundnya. Bisa dibantu? Oh, Adelia. Oh ya, Ibu kira Adelia keluar. Tunggu kita mau foto dulu. Halo, Mama Asa. Bisa bantu dulu ini backgroundnya Asa supaya dimatikan saja backgroundnya. Virtual backgroundnya maksudnya. Virtual backgroundnya bisa dimatikan dulu supaya kelihatan jelas. Nah, ya, itu lebih jelas ya. Oke. Oke. Ya, siap ya, kita foto dulu ya. Walaupun kita cuma bertiga. Oke, senyum. 1, 2, 3. Bentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Selamat jumpa kembali nanti ya. Hari Kamis kita coba ya. Ya, selamat beristirahat. Terima kasih banyak anak-anak. Dadah. Ya. Dadah. Dadah.